Hari ini pembahasan kita sangat menarik Pak Heri karena eh, ini sangat menurut saya ya sangat simpel pertanyaannya, tapi bagi beberapa orang ini susah dilakukan gitu loh. 100% income Anda ini kemana nih setiap bulannya? Dialokasikan kemana? Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau Anda punya pengetahuan tentang keuangan dalam hal bagaimana mengatur keuangan, maka istilah tanggal muda dan tanggal tua itu sudah tidak ada lagi. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di 45 menit ngobrol santai. Nah kali ini saya sudah bersama Pak Heri Ruslianto Putra. Halo Pak. Halo, apa kabar El? Baik, Pak Heri apa kabar? Sehat-sehat. Ya, hari ini pembahasan kita sangat menarik Pak Heri karena ini sangat menurut saya ya sangat simpel pertanyaannya, tapi bagi beberapa orang ini susah dilakukan gitu loh. Ya. Yaitu pertanyaannya itu kemana 100% income Anda. Nah, dan buat teman-teman 100% income Anda ini kemana nih setiap bulannya? Dialokasikan kemana? Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Kalau Pak Heri ditanya 100% income Anda kemana? Itu udah mudah lah ya, kemana gitu. Nah ini salah satu alasan kenapa kita hari ini akan bahas topik ini. Karena banyak sekali orang mengalami kondisi di mana ada istilah disebut habis bulan habis gaji. Banyak orang kebingungan begitu income mereka masuk, mereka juga bingung kemana saja uang yang kemarin saya dapat kok sudah hilang lagi. Bahkan kadang-kadang banyak kejadian itu uangnya sudah kurang gitu, yang mau dikeluarkan lebih banyak daripada yang dia miliki pada saat sekarang ini. Iya benar. Ini jadi kayak kalau istilahnya ini di orang umum itu bilangnya ada tanggal muda sama tanggal tua nih, Ya. karena tanggal tua itu uangnya udah mau habis, akhirnya dibilang tanggal tua kayak gitu. Ya. Jadi kalau Anda punya pengetahuan tentang keuangan dalam hal bagaimana mengatur keuangan, maka istilah tanggal muda dan tanggal tua itu sudah tidak ada lagi. Benar. Jadi apa nih Pak Heri yang mau kita bahas mengenai 100% income Anda ini harus dikemanakan kayak gitu loh Pak? Ya, jadi ini adalah topik hari ini, kemana 100% uang Anda, income Anda itu akan menjadi dasar dari sebuah pondasi di mana kalau kita mau berbicara tentang keuangan, maka pondasinya adalah bagaimana kita bisa mengelola uang yang masuk dan uang keluar, yang kita sebut sebagai cash flow management. Oh Gitu, iya. El. Cash flow management. Jadi ya. kalau kita mau bicara perencanaan keuangan, maka pondasi yang paling dasar adalah bagaimana kita mengelola uang kita antara uang yang masuk dan uang yang keluar. Kemana saja uang saya harus keluar, seperti itu. Terus apa yang perlu kita perhatikan Pak dalam cash flow management ini? Ya, oke. Jadi semua orang pada dasarnya saya kira pasti mengerti ya, namanya uang yang masuk dengan uang yang keluar itu harus lebih besar uang yang masuk dibanding uang yang keluar. Iya. Nah, tapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, secara praktek itu banyak sekali yang terjadi itu sebaliknya gitu ya. Jadi uang yang keluar itu kadang-kadang uncontrollable, tidak terkontrol. Terasa semua hal yang dia keluarkan itu penting gitu, penting, dan terakhir apa yang terjadi adalah uang yang masuk itu di luar dari perencanaan yang ada itu sudah habis gitu. Ini kayak istilahnya lebih besar pasak daripada lebih besar tiang pasak gitu. daripada tiang gitu. Jadi kalau kita semua teman-teman ada pelajari, ada ikuti di game site-nya kita, di site Google site-nya kita ada siapin sebuah presentasi. Nah di sana kita ada satu gambar di mana ada tangki air dengan keran ya. Jadi ada gambaran tentang keran air yang masuk dan keran air yang keluar. Ya, nanti untuk linknya akan kita cantumkan di bawah. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar tersebut, maka kita akan lihat bahwasanya bagaimana kita menampung air. Kalau kita punya tangki kan ada keran tempat masuknya air. Ya. Kemudian ada lagi satu keran tempat keluarnya air. Nah, ini posisi keran itu sangat penting sekali. Itu ibarat ya analogi di mana
kita itu punya income, ya income kita berapa, kemudian expense-nya kita berapa, pendapatan kita berapa, dan pengeluaran kita berapa. Jadi sangat penting kita tahu pengetahuan dan skill tersebut, karena permasalahan paling besar itu bukan berapa besar income Anda gitu. Bagaimana Anda mengelola itu jauh-jauh lebih penting. Banyak orang punya income sangat tinggi, tapi karena dia tidak pandai mengelola, apa yang terjadi adalah expense-nya itu juga tinggi, bahkan kadang-kadang bisa terjadi expense-nya melebihi daripada income dia, sehingga sama juga gitu ya, income-nya tinggi, biaya pendapatan tinggi, tapi pengeluarannya juga jauh lebih tinggi gitu. Ya karena kita juga tahu ya kan Pak Heri, orang yang semakin banyak pemasukannya, biasanya kan memang semakin banyak pengeluarannya. Yang dia butuhkan itu pasti akan semakin banyak. Ya benar sekali. Kenaikan pendapatan seseorang biasanya akan diikuti oleh kenaikan lifestyle dia. Iya benar. Begitu lifestyle-nya, pendapatannya naik, lifestyle-nya juga ikut naik, maka apa yang terjadi adalah expenses, artinya biaya hidup dia juga akan pasti naik gitu. Nah pada saat naik itulah sebenarnya dia perlu pengetahuan apa-apa saja yang harus dikeluarkan, yang layak dikeluarkan, dan bagaimana cara dia mengelola, sehingga dia tak harus keep sebuah prinsip. Bahwasanya kalau dalam tangki itu ketinggian air yang masuk dengan ketinggian air untuk keluarnya air itu harus tetap terjaga dengan baik. Seperti itu. Oke, dari Pak Heri gimana cara untuk nge-manage-nya ini semua gitu loh? Ya. Ada nggak? Kita pada prinsipnya semua pasti akan tahu bahwasanya yang namanya pipa air masuk itu ketinggiannya itu dia tetap harus lebih tinggi daripada ketinggian air untuk keluar. Yeah. Karena ketinggian artinya adalah aset yang terbentuk dari seseorang itu akan terlihat dari apa? Dari berapa ketinggian air itu keluar. Itulah sisa air. Jadi kalau misalnya krannya itu tinggi sekali, kran masuknya itu tinggi sekali, tapi kalau kran pembuangannya itu juga tinggi, rendah sekali, artinya air yang masuk keluar langsung lewat gitu ya? Langsung keluar semua. Langsung keluar semua. Jadi ya. tidak ada yang tertampung gitu. Jadi kalau dalam hal ini artinya adalah air yang masuk ya ketinggian berapapun, Anda harus atur bagaimana kran keluar itu jangan lebih tinggi. Ya, jangan lebih tinggi, jangan terlalu rendah. Ya, jangan terlalu rendah gitu. Artinya adalah income Anda dengan pengeluaran tak harus diatur. Income itu harus jauh lebih tinggi daripada pengeluaran. Benar. Dan masalahnya adalah bagaimana caranya kan gitu ya. Iya. Oke. Jadi bagi teman-teman kita harus bisa pahami bahwasanya dalam kehidupan kita itu apa-apa saja yang menjadi faktor-faktor yang membuat kita harus mengeluarkan uang kita. Itu penting sekali. Jadi dengan kita memahami itu kita tahu sebenarnya uang kita itu harusnya kemana saja gitu. Nah, dan kita teman-teman semuanya mungkin punya pengalaman. Mungkin bisa cerita sedikit. Kira-kira kalau kita punya income, kita habisin kemana aja? Yang pertama jelas itu untuk bayar bulanan lah, apa kebutuhan bulanan misalkan kayak listrik, air, terus untuk makan atau kalau misalkan ada yang kos berarti harus bayar uang kosnya, atau rumahnya ngontrak berarti harus ini untuk rumah nih harus sudah langsung ada bayar kontrakan, semua itu harus ada. Nah kalau ada anak dia juga harus siapin untuk untuk anaknya sekolah kan gitu ya, susu gitu. Benar. Nah selain itu apalagi yang akan menghabiskan uang kita? Banyak ya Pak Heri. Apalagi yang zaman sekarang ini ya, kuota internet semua itu kan. Kuota internet ya. Yang paling kencang rasanya itu sekarang. Nah, kuota internet, tapi kalau kaum milenial terutama ya, sekarang kan suka ngopi, nongkrong kan gitu ya. Mungkin entertainment kan gitu ya. Nah, itu dalam hal itu yang kita sebut sebagai lifestyle. So yang tadi pertama sampaikan itu adalah kebutuhan hidup gitu. Ya, kebutuhan hidup yaitu yang namanya
sebagai manusia kita punya kebutuhan untuk fisik kita harus makan, ada pakaian, kemudian transportasi, kemudian kemudian juga listrik ya, tagihan telepon, tagihan internet ya. Mau nggak mau, kenapa? Karena zaman sekarang bayangkan kalau kita tidak punya internet bisa bagaimana gitu kan. Nah itu memang namanya sudah kebutuhan hidup. Nah di satu sisi kita juga butuh yang namanya lifestyle, Gaya hidup ya. gaya hidup ya. Itu mau gak mau, kenapa? Gak mungkin kita barengan sama teman-teman pada kumpul semua sudah di kafe, masa semua pada pesen kopi, Iya, kita air mineral aja gitu ya. bawa sendiri lagi ya. Iya. Kan lucu sekali. Bawa sendiri. Jadi yang namanya lifestyle itu pasti tidak terelakkan. Ya kita tahu itu. Bisa saja lifestyle itu banyak ya tingkatannya ya. Bisa sampai orang suka hal-hal yang sifatnya branded kan gitu ya. Jam tangan yang branded, mahal, bermerek, tas kan gitu ya. Mobil apalagi kan. Jalan-jalan ke luar negeri juga itu satu lifestyle ya. Lifestyle, kemudian ada yang suka shopping. Kalau yang cewek-cewek itu suka apa? Habisin kemana ya yang cewek-cewek? Ke salon ya. Ke salon, kemudian manicure, pedicure, kemudian belum lagi yang perhiasan kan gitu ya. Iya, banyak sekali ya kalau dipikir-pikir. Iya, belum lagi make up, kosmetik itu mahal-mahal, bukan main itu ya. Jadi artinya adalah ini gaya hidup. Tapi sebelum kita lanjut Pak Heri, makan ini kan sebenarnya kebutuhan ya kan, kebutuhan hidup. Tapi kayak tadi Pak Heri bilang kuota internet, kayak wifi itu kan udah jadi kebutuhan hidup. Padahal sepertinya itu kan kayak gaya hidup sebenarnya gitu. Padahal zaman dulu kita bisa tanpa wifi kan gitu kan, tanpa internet. Tapi berarti kalau kita pakai internet itu gaya hidup gitu kan. Nah sekarang itu udah jadi kebutuhan. Tambah lagi makan itu Bergeser ya. makan kebutuhan hidup sebenarnya kan. Tapi kayak makannya di mana nih sekarang? Harus makan di mana? Itu kan jadi masuk ke gaya hidup ya kan. Jadi itulah yang tadi kita sebutkan itu bagaimana kita bisa manage dengan baik. Karena apa? Kadang-kadang antara kebutuhan hidup dengan lifestyle itu ada garis yang abu-abu. Iya. Apakah ini lifestyle saya atau memang kebutuhan hidup? Nah kadang-kadang kita bisa jadi ada satu excuse ya. Ya ini kan saya kan tetap harus seperti ini karena ini kan saya butuh makan juga. Saya perlu makan yang enak gitu ya. Iya. Yang apa namanya Instagramable, di foto itu cantik makanannya. Iya, benar sekali. Jadi inilah yang perlu kita sebenarnya kita ketahui bersama sehingga kalau kita tidak ada kontrolnya maka begitu ini loss banyak sekali kejadian ya dalam kehidupan ya. Banyak sekali orang sudah income dia sudah habis untuk dua hal ini saja, yaitu kebutuhan dengan gaya hidup habis. Dan sometimes Anda coba cek ya, kita semua masing-masing coba cek antara lifestyle dengan kebutuhan hidup, uang kita itu berapa persen habis ke kebutuhan hidup, berapa persen habis ke lifestyle. Ini sepertinya banyak sekali ya kalau kita hitung-hitung. Tadi kita bedah aja mulai dari makan dan lain-lain. Belum lagi masuk gaya hidupnya. Ya. Artinya adalah lebih besar uang kita itu habis ke kebutuhan hidup atau ke lifestyle. Ujungnya jadi ke lifestyle malah. Iya, jadi kadang-kadang ini jadi ke lifestyle. So teman-teman ini kita harus punya kesadaran. Kita harus tahu tuh apa yang namanya kebutuhan hidup. Apa itu yang namanya lifestyle? Ya kita masih belum masuk lagi loh. Kan bukan hanya itu aja kita harus keluarkan uang kita kan. Nah, apa itu kebutuhan hidup? Kalau menurut El, apa itu kebutuhan hidup? Kebutuhan hidup itu yang harus, maksudnya yang paling penting lah, harus dipenuhi karena nggak bisa enggak gitu. Ya, jadi yang namanya kebutuhan hidup itu sifatnya adalah harus, yaitu dia tidak boleh tidak ada karena tanpa adanya biaya untuk kebutuhan hidup kita tidak bisa hidup kan? Iya. Nah, kalau lifestyle bagaimana? Kalau lifestyle sekarang malah harus. Kebanyakan ini orang malah harus. Lifestyle jadi harus, itu yang jadi bahaya sekali. Iya. Jadi lifestyle itu adalah sesuatu hal yang bisa menunjang mutu hidup kita menjadi lebih baik kan gitu ya. Itu alasan kenapa orang mau makannya lebih enak. Padahal kalau mau makan hanya kenyang,
Kan gampang aja ya kalau makan hanya kenyang ya. Nasi Masalah- garam. Masalahnya kita mau makan yang enak, yang bisa Instagramable, Iya. kemudian Tempatnya cozy gitu. waduh, tempatnya harus nyaman Iya. gitu kan. So Anda harus bayar ekstra, artinya Anda harus bayar ekstra untuk mendapatkan kualitas yang lebih kan gitu ya. Iya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai lifestyle di mana dia sebenarnya kalau tidak ada, tidak sampai membuat kita tuh tidak bisa hidup. Cuman karena kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu, biasanya lifestyle orang itu bisa naik, sudah naik, itu turunnya sudah susah. Iya. Ya, dia sudah terbiasa dengan lifestyle seperti itu, dia mau turunnya susah. Nah, jadi lifestyle itu sifatnya adalah sebuah ekstra yang dimana dia kalau tidak ada orang masih bisa hidup sih. Ya, kita kalau emangnya kalau contohlah kalau kita bicara internet saja kan, internet kan kadang-kadang kita kalau pandai mengakali, kita di tempat kerja kan sudah ada wifi, kan di keseharian kita itu kita paling tidak banyak menggunakan terlalu banyak ya, mungkin kita bisa gunakan hanya untuk kuota data saja, itu tidak besar. Tapi karena kita ingin YouTube dimanapun saya bisa streaming, kita perlu apapun itu semua kita beli kuota yang paling besar, belum tentu kita pakai kan seperti itu ya. Itu contoh saja, hanya yang paling kecil. Belum kita bicara soal yang lain-lain, lifestyle yang lain seperti makan ya tadi ya, makan di kafe ya. Kita harus tanya berapa sering ya dalam satu minggu itu kita makan di restoran besar, di kafe atau bagaimana. So Anda harus bisa kontrol hal itu. Itu ya, yang kelihatannya mudah diomongkan, tapi di zaman sekarang itu tantangan banget. Ya, jadi itu tantangan bagi kita. Tapi ingat ya teman-teman, kalau Anda tidak lakukan itu, maka yang menjadi bahaya, bencananya itu akan terjadi di nanti. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa kontrol hal ini, maka yang terjadi adalah kita mungkin akan mengalami suffering di kemudian hari. Kenapa? Karena bisa bayangkan itulah yang disebut sebagai lebih besar pasak daripada tiang kan gitu ya. Income kita itu tidak ada terbentuk menjadi aset yang sebenarnya kita butuhkan. Ingat ya, kita butuhkan itu bukan sekarang aja. Jadi income-nya kita itu harus ada jatahnya. Jatahnya untuk siapa? Jatahnya untuk saya di saat sekarang. Dan kita harus ingat lagi, ada jatahnya untuk saya di masa depan. Karena suatu hari yang menjaga kita di masa depan siapa coba? Kita yang sekarang. Kita yang sekarang ini. Ya, jadi benar. kita sekarang ini yang menjaga kita yang akan datang itu. Kemudian ada siapa lagi jatah daripada uang yang kita dapatkan? Orang-orang yang kita cintai, jatah dari orang kita seperti istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, ataupun bahkan adalah para kaum orang-orang yang membutuhkan. Misalnya fakir miskin, kemudian orang-orang lain yang membutuhkan bantuan kita mungkin secara keuangan gitu. Jadi ada sebenarnya kalau kita mau lihat itu sudah ada di setiap secara spiritual di keagamaan juga sudah aja kan. Maksudnya ada hak para tunawisma atas pendapatan kita kan gitu ya. Kita harus punya perencanaan seperti itu. Ya, kalau kita melihat itu ternyata luas ya Pak Heri. Luas sekali. Padahal hanya karena perbuatan kita yang tinggal pilih mau makan di mana nih gitu ya. Dampaknya sangat ngeri ya di masa depan gitu. Terutama gak usah jauh-jauh deh. Kita pikirkan masa depannya kita aja. Kita yang di masa depan tuh kita mau hidup seperti apa. So itu ditentukan dari gaya hidup Anda, dari cara Anda men-spend uang Anda saat sekarang ini. So ini sangat penting sekali. Ya, ini hanya dua tempat di mana kita menggunakan uang kita. Menurut kita uang harus kemana lagi? Simpanan lah. Simpan Maksudnya buat jaga-jaga nih nanti apa? Ya, jadi tadi ya kalau kita bisa mengelola uang kita dengan baik, antara kebutuhan hidup dan lifestyle itu kita tetap bisa jaga dengan baik. Ya kita bukan berarti tidak punya lifestyle sama sekali, kita tetap punya, kita harus jaga. Ya. Jaga jangan sampai jebol, ya jangan sampai kebesaran. Dan sisa uang itu kita harus simpan. Nah, pertanyaannya adalah untuk dari kebutuhan hidup dan lifestyle saja biasanya orang sudah bisa habisin bisa 80% sampai berapa? Sampai mungkin 100%, bahkan bisa
lebih daripada 100%. Itulah yang menjadi bencananya. Ngeri ya, sampai ngutang gitu ya. Ya, bahkan ada yang sampai ngutang. Buktinya apa? Orang bisa tergila-gila pada saat launching handphone yang paling bagus ya. Iya benar. Kemudian antri gitu panjang dan dia beli dengan hutang. Apalagi sekarang sangat dimudahkan ya untuk Ya, orang sangat dimudahkan. peminjaman online apa segala macam kan banyak banget tuh. Banyak sekali. Jadi semua di dunia marketing itu bagaimana memasarkan produknya sehingga mudah terjangkau oleh para pembeli, dan kadang-kadang itu bisa jadi bencana juga kalau kita tidak tahu kondisi keuangan kita. Nah, jadi kalau kita bicara tabungan, maka yang terjadi berapa persen harusnya? Harusnya mungkin sekitar 30 gitu loh. 30%. Iya, itu udah hebat ya 30% iya. ya. Jadi kenyataannya ya artinya adalah keharusan dengan kenyataan kan beda. Kenyataannya adalah orang simpan berapa yang Anda simpan, berapa persen yang Anda simpan, sisanya. Benar atau tidak? Iya. Sisanya setelah yang atas ya, yang namanya kebutuhan hidup dan gaya hidup itu sudah habis. Kalau ada sisa baru ditabung. Iya, kalau kan, kalau nggak ada sisa nggak iya. ada. Atau keseringan gini Pak, bulan ini misalkan, aduh udah nggak ada sisa, bulan depan lah mulai gitu. Nah, akhirnya nggak jadi. Tetap ada alasan lagi, bulan depan nggak bisa ada bulan depannya lagi. Jadi sampai kapan kan gitu ya? Iya benar. Nah, itulah yang kita harus pikirkan. Kemudian kita jangan salah juga bahwasanya uang kita bisa kemana lagi. Ada hal-hal yang mungkin terjadi tidak terduga. Iya. Dan ini biasanya orang tidak pernah tidak punya persiapan untuk hal seperti itu. Padahal secara kalau kita bicara perencanaan keuangan, kita harus punya dana yang kita alokasikan untuk menjaga hal-hal yang yang terjadi secara darurat tiba-tiba dan kita tidak inginkan, tidak kita duga. Seperti apa misalnya? Ya bisa kayak kendaraan mungkin kan pasti ada kerusakan Ya. atau apa, itu kan tiba-tiba. Ya, tiba-tiba ya. Tiba-tiba motor rusak, tiba-tiba mobil rusak, tiba-tiba rumah bocor. Ya benar. Kan gitu ya. Tiba-tiba sakit. Ya, sakit itu yang paling rasanya paling parah lah gitu. Paling parah gitu ya. Nggak bisa ditebak. Walaupun sakitnya itu ringan, sekarang sakit ringan juga mahal ya. Iya. Batuk aja sudah habis berapa kalau kita ke dokter. Jadi itu datang tiba-tiba. Dan orang tidak pernah siapin dana untuk, kalau ini uang untuk saya, kalau saya sakit kan orang tidak lakukan hal seperti itu. Nah, jadi itulah empat dasar yang dimana uang kita itu biasanya kita keluarkan. Nah, cuman sebenarnya hari ini kita akan belajar satu hal lagi, yaitu selain empat tempat dimana kita mengeluarkan uang kita, itu tadi kebutuhan hidup, kemudian lifestyle, ya, kemudian tabungan, dan satu lagi adalah dana darurat. Nah, dana darurat selain ke sana, ada satu lagi ya Pak? Sebenarnya ada satu hal yang sangat bijak kalau kita paham tentang perencanaan keuangan. Nah, ini satu hal yang bisa membantu kita mengelola uang, memanage uang dengan baik. Yaitu apa? Bisa kira-kira? Tahan dulu Pak, tahan. Ya. Ini ada satu hal ya. Ini yang bisa nge-manage 4 itu semuanya ya? Iya, jadi ini berarti ada satu hal yang bisa, harusnya ini menjadi kayak jalan keluar lah ini ya. Kunci, ya, kuncinya jalan keluar. Ya, tapi sebelum kita lanjut nih, sebelum kita tahu kuncinya Pak, saya ada pertanyaan. Jadi kira-kira ini bagusnya gimana kalau misalkan ada kebutuhan hidup, gaya hidup, tabungan. Nah, ini bagusnya bagaimana bagaimana maksudnya? Mana yang kita duluankan ini? Yang kita duluankan dari, kan kita nih dapat 100% income. Nah, yang kita duluankan ini yang mana duluan nih dari keempat ini? Nah, prioritas ya. Jadi kalau dari skala prioritas, maka yang paling penting kita prioritaskan itu adalah apa? Kalau kita tanya pada sebagian besar orang, maka yang dia jawab adalah kebutuhan hidup. Ya. Kan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Anda bicara di perencanaan keuangan, maka prioritas yang pertama itu adalah apa? Yaitu berapa saving Anda. Jadi Anda sudah harus punya satu perencanaan yang jelas. Income Anda berapa persen yang harus Anda simpan,
berapa persen yang harus Anda jadikan reserve ya, kalau kita bilang sebagai reserve ya. Ya. Kita bayangkan, jangankan kita sebagai manusia sebagai individu ya, sebagai keluarga saja kita harus ada yang namanya reserve. Skala lebih besar adalah negara juga tuh harus punya reserve. Cadangan kan gitu ya. So kalau kita tanpa adanya cadangan, maka bagaimana kita bisa mengelola uang kita dengan baik kalau semua income yang masuk itu semua kita habisin. So cadangan itu sangat penting, reserve itu sangat penting. Berarti sekali. dengan kata lain dari awal 100% income kita kita harus sudah punya komitmen perencanaan, ya. Ya, maksudnya kita udah komitmen nih, mau berapa nih ya, savingnya berapa gitu yang ya. saya save. Ya, it's not how much you can earn, but how much you can spend. It's not how much you can earn, but how much you spend and how much you can keep. Jadi berapa persen yang bisa kita simpan, itu lebih penting lagi. Nah, jadi setelah itu ya kalau kita sudah ada seperti itu, kita sudah tahu takarannya yang saya harus simpan itu demikian, maka yang saya bisa gunakan itu ada berapa gitu. Oh iya, itu jadi positif juga ya, maksudnya karena kan udah tahu nih sisanya nanti segini nih, Ya. udah potong kita simpannya seberapa persen, sisanya ada berapa, jadi kebutuhan ada batasan, kita kan? gitu, jadi udah tahu ya, udah ada patokannya. Kalau tidak, yang terjadi ya yang El tanyakan ini sangat penting, yaitu kalau tidak ada seperti itu, kita nggak tahu nggak ada batasannya gitu. Iya, makanya tadi saya tanya karena kepikiran itu. Kalau kita sudah punya seperti itu, berapa persen dana yang saya boleh habisin, saya boleh pakai, maka Anda juga sudah bisa tell, untuk kebutuhan hidup yang paling penting dan tidak ada negosiasinya. Iya. Ya kan sudah harus makan ya, harus bayar uang rantangan makan, ya sudah listrik, harus. air gitu. Ya, kemudian kita harus cek lagi. Ya, ini lifestyle atau ini kebutuhan hidup. Ya. Berkamuflase ya dia. Jangan kamuflase menjadi kebutuhan hidup gitu. Iya benar. Ya, jadi kalau kita sudah bisa lakukan seperti itu, maka mudah-mudahan ya bagi kita perencanaan keuangan terutama dalam cash flow management itu sudah bagus. Karena kalau kita tidak berangkat dari sini, kita akan sangat sulit kalau kita bicara perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu sebenarnya masih banyak lagi. Ini adalah pondasi. Tanpa pondasi ini kita mau bicara perencanaan keuangan akan susah. Makanya begitu banyak orang bilang, aduh saya susah ya, saya mau nyimpan uang kok gak bisa ya. Iya benar. Saya mau misalnya ada yang tanyain tentang mau beli asuransi, saya gak punya uang lagi untuk beli. Nah ini salah satu masalahnya gitu. Jadi perencanaan keuangan itu Anda harus belajar bagaimana beli produk investasi untuk jangka panjang. Saya gak punya lagi. Itu semuanya berangkat dari kondisi seperti ini. Oke, itu tadi dasarnya ya. Kalau itu udah kokoh, berarti perencanaan keuangan selanjutnya kita udah lebih terbuka lah gitu ya Pak Heri. Setuju. Nah tadi ada yang satu terakhir, tadi kan ada 4 nih. Ya. Ada satu yang bisa membantu keempat ini semuanya. Ya, jadi satu kunci ini sangat penting ya. berarti ya. Ya, sangat Nah penting kita sekali. sepertinya harus masuk ke situ sekarang. Oke, jadi selain 4 itu ada satu hal yang sangat penting yang kita sebut sebagai perencanaan keuangan. Ini adalah salah satu hal yang kunci, yang salah satu terpenting di mana kita butuh bagaimana menstabilkan 4 poin yang di atas tadi. Jadi pertanyaannya adalah, menurut El, kalau El tidak punya dana untuk disisihkan sebagai kebutuhan hidup, El bagaimana? Kalau seseorang tidak punya dana untuk membayar kebutuhan hidup dia, apa yang akan terjadi? Wah itu sulit sekali ya. Sulit sekali ya. Bergantung sama orang lah ujung-ujungnya. Tidak bisa hidup sebenarnya. Iya, sebenarnya tidak bisa hidup. Kalau saya kehilangan kebutuhan hidup, saya nggak bisa hidup. Oke ya. Kalau kita kehilangan lifestyle, apa yang terjadi? Masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Bisa. Tapi hidup itu sudah tidak hampa rasanya. Hidup itu sudah tidak nyaman kan Iya. gitu ya. Hidup sudah tidak nyaman. Contoh misalnya kita kasih contoh adalah kalau tiba-tiba kita tidak punya uang lagi untuk bisa internet, nggak ada internet bisa hidup bisa. Tapi hidup itu terasa hampa. Iya. Nah, kadang-kadang apa yang terjadi adalah orang kehilangan itu adalah dalam bentuk dia mungkin secara keuangan itu mengalami goncangan sehingga lifestyle dia harus diturunkan. Contoh dia dari bawa mobil
kemudian jadi harus bawa sepeda motor. Itu walaupun bawa sepeda motor aja bagi sebagian orang itu sudah berkah, bagi dia itu sudah bencana loh. Iya. Kenapa? Bisa masuk Karena- angin itu. Iya, jadi begitu lifestyle itu diturunkan atau hilang, orang sudah tidak nyaman hidup. Dan bahkan itu lebih stres daripada kebutuhan hidup. Kadang-kadang bisa sampai seperti Iya, itu. iya, benar. Kan? Karena kita sudah terbiasa dengan gaya hidup seperti itu. That's why untuk menjaga lifestyle Anda itu tetap ada, kebutuhan hidup tetap ada, kita butuh satu komponen lagi. Nah, kemudian kalau kita bicara dana darurat, emergency fund. Nah, hal itu juga kan kadang-kadang bisa bikin stres orang loh. Bisa. Nah, begitu kita sudah siapin dana ini untuk untuk anak sekolah ini ya, untuk belanja bulanan, untuk istri ini, untuk telepon listrik sudah ada. Kemudian kita sudah siapin, kalau saya izinkan ya 1 bulan sekali saya ajak istri sama anak, misalnya berapa persentasenya, berapa angkanya itu saya bisa gunakan, saya spend untuk hiburan kan gitu ya, nonton ya, tidak tiap hari nonton gitu, harus ada ukurannya kan gitu ya. Berapa yang saya harus save. Tapi dia lupa ada perlu simpanan untuk dana darurat. Tiba-tiba anak sakit. Wah, harus ke dokter dan dokter bilang, "Oh, ini harus ada berapa gitu biayanya." Ataupun kita tiba-tiba mobil itu rusak dan harus ganti banyak sekali sehingga uang juga jebol di sana dan orang pasti akan stres dalam hal seperti ini. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau terjadi? Nah, itu juga ada pengaruh dengan komponen yang kita akan sebutkan. Kemudian saving. Nah, saving ini adalah salah satu yang paling tidak gampang ya. Jadi kalau dulu orang bilang, kamu kok gak dari muda, kamu kok gak nabung ya? Saya masih muda. Ya, banyak pengeluaran ya, saya masih muda, saya harus punya teman ya, kehidupan seperti ini, income saya juga tidak tinggi. Jadi ya pasti tidak bisa nabung kan gitu ya. Nah, alasannya tetap ada setelah kita sudah lebih baik lagi, income sudah tinggi, kita sudah punya pekerjaan, kita akan bilang kita juga punya pengeluaran yang sama gitu, semakin tinggi, otomatis saya juga gak bisa simpan. Sudah sampai punya keluarga pun Anda punya alasan untuk bagaimana Anda tidak simpan kan gitu ya. So, kalau kita udah bicara simpanan, ini kita bicara reserve untuk nanti kita di masa depan. Kadang-kadang orang banyak sekali yang susah sekali untuk bisa reserve. Itu yang kita sebut sebagai sisanya kan. Kalau ada sisa, kalau gak ada sisa bagaimana? So untuk hal seperti ini, reserve ini juga hal yang sangat penting yang bisa dikelola oleh poin yang berikut ini. Yaitu apa? Nah, kita harus tahu satu poin ini. Apa itu? Sangat Apa itu, penasaran ya? sekali. Kira-kira El ada satu gambaran nggak tentang apa hal yang bisa membantu kita menjaga 4 poin itu supaya tetap ada lifestyle kita, kebutuhan hidup tetap ada, ya. Kemudian lifestyle itu tetap ada, karena tanpa itu kan kita udah susah ya, hidupnya nggak bisa, hidupnya susah kan gitu ya. Kemudian kelola juga bagaimana kalau tiba-tiba dana darurat itu harus dikeluarkan, dan juga reserve kita untuk di masa depan itu juga harus dikelola dengan baik. So kalau uang kita misalnya gini, kalau dana kita itu income kita itu sangat besar sekali, kita mau kelola ini kan lebih gampang. Tapi kalau kondisi pas-pasan, bagaimana kita kelola dengan baik? Nah, ini kita butuh satu tambahan lagi, dari 4 itu perlu satu tambahan lagi. Yaitu apa? Yaitu yang namanya risk management. Perencanaan resiko. Jadi perencanaan resiko dalam bentuk apa? Dalam bentuk dalam bentuk asuransi. Asuransi ya. Ya, jadi dana kita harus kemana saja? Tadi kita bilang kebutuhan hidup, 1, lifestyle, dana darurat, kemudian saving, dan yang kelima ini yang bagi orang sebagian besar adalah apa? Tidak ada. Kalau ditanya, kamu punya kebutuhan hidup ya pasti ada. Biaya untuk ini lifestyle pasti ada. Ada. Kalau emergency ya gak ada yang simpan untuk emergency. Ya, kamu saving nggak? Ya ada, sisanya. Ya. Asuransi orang selalu kalau dari skala prioritas. Kebanyakan secara prioritas asuransi itu di mana? Kalau antara 1 dengan sampai 10. Jujur ya, kalau 1 sangat-sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan, 10 tuh tidak perlu sama sekali.
Sering sekali asuransi itu diposisikan di angka yang Terakhir lah. terakhir 10. Padahal dia tidak tahu bahwasanya kalau kita bijak menggunakan dana kita mengatur cash flow kita, insurance itu kita tidak butuh dana yang sangat besar sekali. Ya, tidak seperti lifestyle, terutama yang paling besar ya, lifestyle, kemudian kebutuhan hidup. Insurance itu technically kalau kita belajar di perencanaan keuangan itu lebih kurang hanya 5 sampai 15%. 5 sampai 15%. Itu tergantung sekali dengan berapa income kita, berapa gaya hidup kita itu bagaimana. Jadi kita akan nanti ada satu angka yang angka umum dan angka yang sehat dan angka yang tidak sehat. Kan gitu ya. Artinya adalah gini, berapa uang yang Anda dapat, berapa yang Anda bisa Anda gunakan dan berapa yang bisa Anda keep. Jadi itu angkanya biasanya ada 10/10 rupiah yang Anda dapat, berapa rupiah yang Anda bisa keep, berapa rupiah yang Anda spend. Itu penting sekali. Kenapa? Karena yang kita keep itu ada pengaruhnya dengan yang poin yang kelima ini. Karena itu akan menyangkut ke semuanya. Dia termasuk ke dalam saving tapi dalam bentuk proteksi yang jauh lebih besar manfaatnya. Oke, sebelum ngomongin berapa gitu ya kan Pak. Kita tadi asuransi berarti ya. Asuransi ini kan sangat penting. Dia bisa mengamankan mulai dari kebutuhan hidup, gaya hidup gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu ini Pak, bagaimana cara dia mengamankan ini? Yang dia maksud itu bagaimana? Asuransi bisa mengamankan kebutuhan hidup gitu kan. Ini harus kita jabarkan lagi bagaimana gitu. Ya, kita harus tahu manfaatnya itu kemana, apa kaitannya asuransi dengan kebutuhan hidup, nah, dengan gaya hidup lagi kan gitu. apa? Ya, jadi poin yang kelima ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Dialah yang menjaga kebutuhan hidup keluarga itu tetap ada. Dalam arti contoh misalnya kalau kita tahu bahwa dalam satu keluarga itu pasti ada yang namanya orang yang menjadi tulang punggung pencari ekonomi nafkah, keluarga ya. Pencari nafkah ya. Pencari nafkah, benar. Jadi pencari nafkah ini sangat penting sekali keberadaannya. Kenapa? Karena dialah yang selama ini mengambil uang, mendapatkan uang untuk keluarga tersebut. Kalau terjadi sesuatu dengan orang tersebut, maka bukan hanya bebannya itu bukan hanya ke orang yang bersangkutan, tapi kepada keluarganya. Kebutuhan hidup keluarga itu pasti akan terganggu. Kebutuhan hidup loh. Artinya itu yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Ya, tidak bisa dinegosiasi. Berapa kebutuhan hidup itu harus ada. Nah, kemudian ke gaya hidup. Nah, ini salah satu ya. Jadi banyak sekali orang yang ketika kehilangan seorang pencari nafkah, maka gaya hidup itu harus langsung berubah. Banyak kita lihat banyak artis yang tiba-tiba salah satu pasangannya meninggal dunia, kemudian mereka harus pola hidup, gaya hidup itu udah langsung berubah, turun ya, drastis ya. Yang sekolah di luar negeri anaknya tuh terpaksa harus pulang kan gitu ya. Banyak hal yang kadang-kadang itu tidak enak ya, tidak nyaman. Orang kalau kehilangan gaya hidup itu biasanya sangat-sangat tidak nyaman sekali. Benar. Nah, kemudian emergency fund, yaitu dana darurat, itu pasti sudah. Kenapa? Karena salah satu fungsi daripada asuransi adalah menjaga bukan hanya kebutuhan hidup Anda itu keluarga tetap ada, lifestyle keluarga tetap ada, ya walaupun misalnya terjadi sesuatu dengan pencari nafkah, tapi yang lebih parah adalah kita tidak pernah simpan uang untuk dana darurat. Kalau itu terjadi harus bagaimana? Itulah fungsi paling dasar asuransi. Misalnya mobil kecelakaan, tabrakan, kan habis uang banyak itu. Jadi kita harus lakukan apa? Asuransikan mobil kita, harta kita. Rumah kebakaran, bayangkan rumah kita cicil begitu lama dengan susah payah, tiba-tiba ada resiko kebakaran, kan habis semua, berapa jam kan? aja ya. Nah, itu harus ada yang namanya risk manajemennya, harus manajemen resiko sudah harus ada. Kita harus ada asuransi untuk rumah kita. Kemudian diri kita sendiri itu lebih penting lagi. Kenapa? Ini adalah pencarinya. Jadi Anda punya rumah, Anda punya mobil, itu semuanya sumbernya ada dengan adanya orang tersebut. Nah, sakit tadi salah satu dalam emergensinya ini. Benar. Jadi orang ini sebenarnya jauh lebih penting daripada rumah dan mobil kan gitu ya. Rumah atau mobil tidak ada, kalau orangnya masih ada, masih bisa sehat, cari. masih bisa dicari lagi. Kan gitu ya. Tapi orang selalu kelupaan, mobilnya diasuransikan, rumahnya diasuransikan, dirinya tidak diasuransikan. Dirinya malah enggak ya.
Nah, jadi ini sangat penting sekali, pengaruhnya ya sampai di sana gitu ya. Jadi kalau sampai kita sakit, berapapun biayanya, kita sudah ada satu ketahanan, yaitu kita sudah punya proteksi, sehingga itu tidak akan mengganggu cash flow daripada keluarga kita. Nah, kemudian saving kita bicara reserve ya. Jadi salah satu fungsi daripada asuransi itu juga membantu kita melakukan reserve. Jadi artinya adalah gini, kalau kita punya asuransi dengan uang per tahun tertentu, nah itu pasti sudah jadi reserve-nya kita di suatu hari kemudian. Walaupun ada sebagian orang merasa, lah yang dapat kan bukan saya ya. Iya. Asuransi kan saya harus meninggal baru keluar. Ahli waris yang dapat. Ahli waris yang dapat. Tapi kalau kita betul-betul pelajari lebih lanjut tentang perencanaan keuangan, kita akan tahu bahwasanya ternyata sebenarnya bisa bagi kita bagaimana kita sebagai seorang perencana keuangan itu merencanakan uang dari asuransi itu bisa digunakan untuk diri kita sendiri. Jadi bisa ya, itu nanti pasti ada sesi berikutnya lebih dalam lagi, karena kita bicara hari ini yang financial planning dasarnya dulu, pondasinya dulu, seperti itu. Oke, berarti jadi Anda bisa bayangkan ya, itulah yang menjaga ya. Jadi kalau suatu hari terjadi sesuatu dengan 4 itu, yang menjaga 4 itu tetap ada, yaitu yang kelima ini. Jadi berapa persen yang kita harus siapkan itu yang tadi kita udah bilang 5-15%, tergantung dari berapa income Anda, berapa bagaimana lifestyle Anda dan segala hal. Atau mungkin nanti di lain sesi kita akan masuk ke pembahasan itu ya Pak Heri. Maksudnya tadi kan asuransi ini yang penting untuk kebutuhan gaya hidup. Nah, masalahnya seberapa besar nih asuransi yang kita butuhkan untuk bisa menopang keempat hal tadi? Ya. Kan itu yang harusnya yang menjadi yang menjadi kuncinya lah sekarang, seberapa besar gitu. Jangan-jangan nanti nggak cukup lagi kan gitu. Ya, itulah yang kita sebut kenapa kita sebut sebagai cash flow management, di mana ini adalah sebuah pengetahuan di mana kita bisa mengatur secara jelas dulu. Kita harus punya pemahaman yang jelas dulu. Tadi pertanyaannya sangat bagus ya. Apa yang menjadi prioritas? Kan berapa yang Anda save kan gitu ya. Dan biasanya dari berapa yang Anda simpan itulah kita kelola menjadi dalam bentuk reserve yang berbeda. Jadi sebenarnya insurance itu juga reserve, tapi dalam bentuk yang berbeda. Dan dengan adanya seperti itu, ada pengelolaan seperti itu, maka kita punya batas. Kita punya batas. Apalagi kalau Anda sudah punya kesadaran, oh ternyata bukan hanya 4 ya. Ternyata ada 5 komponen di mana uang saya harus dikeluarkan. Kemana 100% uang kita? Harus ke 5 itu. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan seperti itu, kita sudah bisa reserve kan. Oke, ini uang 1 bulan dapat berapa, saya harus keluarkan berapa persen untuk ini, dan untuk ini. Seperti itu. Kalau kita tidak punya, maka itu pasti akan kebablasan. Biasanya kemana? Kedua poin yang pertama, kebutuhan hidup dan habis langsung di situ. Dan gaya hidup. Habis sudah. Karena tidak ada kontrolnya gitu. Seperti itu. Berarti setelah masuk yang poin kelima nih Pak, asuransi ya berarti. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Yang mana yang menjadi prioritas kita nih? Berarti setelah udah ada tambah 1 nih, tadi kan masih 4. Ya. Jadi memang yang namanya asuransi itu termasuk ke dalam reserve, tapi reserve yang punya manfaat lebih. Iya. Punya manfaat yang lebih. Jadi ketika kita sudah tahu hal itu, maka reserve ini yang tadi saya bilang prioritas utama itu, dia akan menambah 1 poin lagi, tetap dalam kondisi sebagai reserve. Tinggal berapa persen daripada total income kita itu kita gunakan ke reserve yang sebenarnya sebagai tabungan, dan berapa yang sebagai asuransi. Karena kita tidak anjurkan seseorang itu semua uang yang dia mau tabung itu diasuransikan juga. Iya, dia gunakan untuk bayar terus premi. Dia kebutuhan hidupnya bagaimana gitu. Karena ya dia tetap butuh dana-dana yang dia butuhkan kapanpun dia bisa ambil kan gitu ya. Jadi ini perlu pemahaman tersendiri, dan itu alasannya kenapa kita harus punya agen kita untuk membantu kita memberikan saran yang terbaik untuk kita. Untuk merencanakan ini ya, gimana memetakan masalah tersebut.
Nah, tadi yang saya bilang itu juga angka penting sekali ya. Jadi kalau kemana-mana pun kita ikut seminar, dia akan ajarkan bagaimana seorang orang yang kaya itu bagaimana dia mengelola uang. Berapa persen yang dia dapatkan, berapa persen yang dia spend, dan berapa persen dia bisa keep. Jadi angkanya bisa 10, bisa dari 10 itu bisa, kalau yang sehat itu berapa contoh. Yang sehat itu adalah minimal angkanya ada 82. Minimal ya, itu kalau di bawah itu sudah tidak sehat. Anda punya 10 rupiah, pakai 8, simpan 2. Itu sudah minimal. Minimal 2 ya. Kalau di bawah itu sudah sangat-sangat tidak bagus. Ya, kalau ada orang yang angkanya 90-10, ya 91 itu sudah sangat tidak sehat lagi. Kalau ada yang 10-10 itu sudah, ya Anda tahu. Kalau 10-11 bagaimana? 10-12 bagaimana? 11 dan minus 1 itu sudah sangat bahaya. Itu berarti adalah yang dia dapatkan itu malah pengeluaran dia itu sudah dalam bentuk hutang. Iya. Kan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kalau yang sehat itu bagaimana? Yang sehat itu otomatis di atas 28. Ya. Minimal itu ya? Ya, itu minimal 28. Anda bisa 37 enggak? Anda bisa 46 enggak? Kalau yang bisa, atau hal seperti ini nih harus kita mulai gitu ya Pak. Misalkan dari 28 terus kita naik lagi gitu ya. Betul. Jadi Anda ketika mau, ini semua butuh kesadaran ya. Kesadaran kita dulu. Saya mau enggak kehidupan saya itu semakin hari semakin baik. Ya, saya mau enggak kehidupan saya di masa depan itu akan lebih baik lagi. Terutama dalam pengelolaan keuangan. Kalau Anda punya kesadaran, oke, saya mau, dan Anda akan harus mulai gitu. Anda harus mulai dari yang tadi saya bilang itu, Anda bagaimana mengelola supaya itu bisa di angka 82. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu Anda secara gradually Anda coba challenge diri Anda untuk bisa naik ke 37, bisa ke 46. Ya. Caranya bagaimana? Kalau Anda merasa income itu tidak mencukupi untuk menutup itu semua, Anda harus punya kreativitas bagaimana supaya Anda punya income bisa lebih tinggi lagi. Ya. Tapi jangan begitu itu tinggi, pengeluarannya tinggi juga. lifestyle-nya juga ikut naik. Iya, gitu ikut naik ya. Kalau itu naik berarti Anda sudah salah lagi. Jadi memang semuanya harus berangkat dari kesadaran ya. Pengetahuan. Dengan ada pengetahuan ini Anda sudah tahu, oke, saya harus tell bagaimana saya harus tell sehingga saya bisa naik kelas. Jadi sekarang 37 nih, bagaimana saya bisa naik kelas ke 46. Nah, yang kalau kita bisa 55 itu sudah sehat sekali ya, sehat sekali. Ya. Nah, setengah langsung ya. Ya, orang-orang kaya apa yang terjadi? Orang-orang yang kaya biasanya yang terjadi adalah dia hanya spend. Anda kalau tahu, Anda boleh tanya pada orang-orang kaya, itu biasanya dia spend 2, dia keep 8. 20% dari income-nya itu untuk dia gunakan. Ya, digunakan. 80% di keep. Anda itu mungkin merasa wah. Iya, maksudnya 20%-nya itu berapa besar ya? Iya. 20% itu berapa besar ya? Wah, gimana ya gaji saya? Contoh gaji saya 3 juta. Gaji saya 20%-nya berapa? Mana bisa hidup gitu ya? Mana enggak bisa lah. Itu artinya adalah Anda harus peras otak Anda bagaimana supaya income itu bisa lebih tinggi lagi. Karena itu kuncinya ya. Jadi kalau orang-orang kaya apa yang mereka lakukan adalah mereka terus menambah aset yang bisa mendapatkan uang. Tapi dia sangat pandai secara EQ-nya, dia pandai sekali mengelola bagaimana supaya lifestyle-nya jangan langsung ikut naik. Dia lifestyle-nya bisa naik, tapi dia naik secara perlahan dan secara wajar gitu, sehingga dia tetap bisa keep, di mana angka dia itu bisa berapa? Bisa 73 gitu. Jadi artinya yang dia keep itu 7, yang dia spend 3. Kalau bisa adalah yang dia keep itu 8, dia spend cuma 2. Tapi itu bukan dalam arti pelit ya. So teman-teman harus punya kebijaksanaan bagaimana kita mengelola dengan baik, bukan menjadi pelit gitu.
Ya. Kenapa? Kalau kita jadi pelit itu juga gak sehat kan gitu ya. Harusnya makan 3 kali sehari. Jadi dua, Jadi jadi satu, 2 atau 1 gitu ya. jadi satu Sekalinya hari ngemil, sekali makan aja. satu ngemil, yang satu makan siang gitu. Iya, itu tidak sehat ya teman-teman. Artinya adalah kita harus kelola ini dengan benar dan dengan bijaksana sehingga kehidupan kita itu secara kualitas itu tetap terjaga, secara kuantitas, secara angka kita juga memiliki angka yang sangat-sangat bagus sekali. Bukan menjadi pelit, tapi menjadi bijak ya Pak. Menjadi bijak, benar. Jadi kita harus punya pengetahuan ini, naik kelas lah kita, belajar supaya kita bisa naik kelas seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali ya teman-teman, pembahasan hari ini sangat membuka wawasan kita ya dalam hal nge-manage keuangan kita. Nanti gunanya apa untuk kedepannya, bagaimana yang lebih baik lagi. Ya. Nah, kita udah berada di penghujungnya Pak Heri. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Yang saya mau sampaikan adalah teman-teman kita perlu belajar hal ini, sangat-sangat penting kita belajar hal ini karena dengan skill tersebut bukan hanya untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita itu semua akan tertolong. Dan kalau kita sudah bisa punya skill seperti ini, kita akan lanjutkan lagi next step-nya itu adalah bagaimana kita melakukan perencanaan keuangan secara menyeluruh. Jadi pondasi dasar ini menjadi pondasi yang tahapan pertama yang harus kita ketahui dulu sebelum kita masuk ke perencanaan keuangan yang seutuhnya. Karena secara kebutuhan keuangan manusia itu kan banyak sekali kebutuhan keuangan. Kebutuhan keuangan itu apa? Untuk diri sendiri, untuk anak, pendidikan anak, untuk apalagi untuk masa pensiun, ya untuk apalagi bisa saja orang untuk bagaimana dia gunakan uang ini untuk ibadah dan segala hal kan gitu ya. Bagaimana menggunakan uang ini untuk bisa melakukan hal-hal sosial dan segala hal kan gitu ya, bisa manage uang ini dengan sebaik mungkin dan suatu hari nanti bisa memberikan warisan yang tidak menimbulkan sengketa kan gitu ya, memberikan warisan yang sangat layak namun tidak akan terjadi sengketa. Itu bagian daripada perencanaan keuangan. Bagaimana kita sebagai seorang warga negara yang baik, bagaimana kita bisa mengelola pajak kita sehingga kita tetap bisa bayar pajak dengan maksimal, tapi kita juga bisa mengelola pajak kita dengan efektif sehingga kita juga tidak terlalu banyak membayar, tapi kita membayar dengan sangat baik sekali. Nah, itu namanya tax planning dan banyak lagi ya. Jadi tahapan itu semua bisa kalau kita sudah bisa melakukan cash flow management ini dengan baik. Jadi pesan saya adalah pelajari benar-benar cash flow management. Uang masuk dengan uang keluar itu harus punya kontrol yang baik sehingga masa depan Anda akan menjadi lebih terjamin. Oke, terima kasih Pak Heri untuk 45 menit ngobrol santai hari ini, sangat luar biasa ya teman-teman. Nantikan terus kelanjutannya karena tadi Pak Heri ada sebutkan banyak perencanaan keuangan yang lainnya, tapi ini dasarnya ibaratnya ini sebagai pondasinya. Kalau kita udah benar-benar kokoh di pondasinya ini, untuk kedepannya mau perencanaan apa nih, pendidikan atau apa dan yang lain-lain itu akan lebih mudah untuk kita lakukan kalau kita sudah punya pondasi yang kuat. Baik teman-teman, sampai jumpa. Dadah. Ya.